Nama Tegal sendiri memiliki akar etimologis yang cukup menarik. Dalam bahasa Jawa kuno, Tegal diartikan sebagai tanah lapang atau tanah terbuka. Istilah ini menggambarkan dengan tepat kondisi wilayah Tegal pada masa lalu, yang dulunya merupakan daerah yang luas dan terbuka, yang sebagian besar dipenuhi rawa dan hutan. Dalam perjalanan sejarahnya, wilayah ini mengalami perubahan besar-besaran. Dari kawasan yang sebelumnya sulit dikelola menjadi sebuah kota yang berkembang pesat. Seiring dengan berkembangnya pemukiman dan infrastruktur, tanah yang dulunya terbuka ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang vital bagi kawasan pesisir utara Jawa Tengah. Seiring waktu, julukan Kota Bahari semakin melekat karena letaknya yang strategis di tepi laut dan menjadi pusat perdagangan serta pelayaran yang penting di masa lalu. Sejarah Kota Tegal dapat ditelusuri jauh ke belakang, bahkan hingga masa kerajaan Mataram Hindu-Buddha, sekitar abad ke-10. Pada masa tersebut, Tegal termasuk dalam wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Mataram yang saat itu merupakan kerajaan besar yang berpusat di Jawa Tengah, memiliki pengaruh yang luas hingga pesisir utara Jawa. Pada abad ke-10, Mataram berusaha memperkuat jalur perdagangan dan memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah pesisir. Tegal yang terletak strategis di sepanjang jalur perdagangan ini mulai berkembang menjadi daerah yang penting. Perdagangan rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang dari luar negeri semakin meluas, menjadikan Tegal sebagai salah satu pusat perdagangan yang cukup berkembang. Laut Jawa yang berada di sekitarnya menjadi jalur vital untuk menghubungkan Tegal dengan berbagai kerajaan dan negara luar. Aktivitas perdagangan yang pesat ini membawa perubahan besar bagi Tegal, baik dari sisi ekonomi maupun kebudayaan. Masyarakat Tegal pada masa itu mulai mengadopsi berbagai pengaruh dari luar, baik dalam hal teknologi, budaya, maupun sistem pemerintahan yang membentuk karakter kota ini pada masa depan. Namun, meskipun Tegal mulai dikenal sebagai daerah yang berkembang pesat, pada masa awalnya, wilayah ini belum terkelola dengan baik. Pada periode ini, Tegal masih merupakan daerah yang terisolasi dan hanya dihuni oleh kelompok suku-suku pesisir yang hidup dengan bergantung pada hasil laut dan pertanian. Suku-suku ini dikenal sebagai pelaut dan petani yang terampil, namun kehidupan mereka masih sangat sederhana dan terbatas. Mereka lebih banyak mengandalkan alam dan tradisi lokal untuk bertahan hidup. Hasil tangkapan laut seperti ikan, udang, dan hasil perikanan lainnya menjadi sumber utama penghidupan mereka. Selain itu, mereka juga bercocok tanam dengan memanfaatkan tanah lapang yang subur di sekitar pantai untuk menanam padi dan berbagai komoditas lainnya. Meski begitu, Tegal mulai dikenal sebagai tempat yang penting dalam jalur perdagangan pesisir yang semakin berkembang. Seiring dengan waktu, pemerintahan di wilayah Mataram yang semakin kuat mulai memperhatikan Tegal sebagai daerah yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Dengan begitu, Tegal mulai menjadi salah satu wilayah yang diperhitungkan dalam peta perdagangan di Jawa Tengah. Salah satu cerita yang paling terkenal di kalangan masyarakat Tegal adalah legenda mengenai Ki Gede. Tegal, seorang tokoh yang sangat dihormati di daerah ini. Menurut cerita yang berkembang, Ki Gede Tegal adalah seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Pada masa itu, kawasan pesisir Tegal memang dikenal dengan adanya kekacauan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh persaingan antar kelompok suku pesisir serta ancaman dari luar.
Ki Gede Tegal muncul sebagai pemimpin yang berhasil mengatasi berbagai masalah tersebut. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, ia berhasil mengorganisir masyarakat setempat untuk bekerja sama membangun sebuah pemukiman yang aman dan sejahtera. Pemukiman ini kemudian diberi nama Tegal, yang artinya tanah lapang atau terbuka, sebuah simbol dari wilayah yang dulunya tidak terkelola menjadi sebuah tempat yang memiliki potensi besar. Kisah Ki Gede Tegal ini menjadi inspirasi bagi banyak orang dan mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil serta kesatuan dalam membangun suatu daerah. Selain cerita tentang Ki Gede Tegal, ada juga legenda lain yang berkembang di masyarakat yang menghubungkan asal-usul kota Tegal dengan kisah seorang putri dari kerajaan Majapahit. Menurut legenda ini, seorang putri Majapahit yang cantik dan anggun diculik oleh seorang satria dari kerajaan yang berbeda. Sang putri yang terluka dan takut pada awalnya akhirnya dibawa ke pesisir utara Jawa. Di tempat ini, sang satria membangun sebuah desa untuk melindungi putri tersebut dan menenangkan hatinya. Desa yang terbentuk ini kemudian berkembang menjadi sebuah pemukiman yang semakin ramai. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut menjadi sebuah kota besar yang kini kita kenal sebagai Kota Tegal. Meskipun kisah ini lebih bersifat mitologis, banyak yang mempercayainya sebagai bagian dari identitas budaya Kota Tegal yang mengandung nilai-nilai tentang keberanian, cinta, dan perjuangan. Legenda ini juga memperlihatkan bagaimana Kota Tegal bisa berkembang menjadi tempat yang penuh dengan cerita dan sejarah, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang wilayah ini. Pada abad ke-16, Tegal resmi menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon, yang menguasai sebagian besar wilayah pesisir utara Jawa. Kesultanan Cirebon, yang pada saat itu merupakan salah satu kerajaan besar yang memiliki pengaruh luas di Jawa Barat dan Jawa Tengah, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Tegal. Kesultanan ini membawa serta budaya Islam yang lebih kuat, menggantikan pengaruh Hindu-Buddha yang sebelumnya dominan. Selain itu, Kesultanan Cirebon juga mengendalikan jalur perdagangan di sepanjang pesisir utara Jawa yang memungkinkan Tegal untuk berkembang lebih pesat dalam bidang ekonomi. Sebagai wilayah pesisir yang dekat dengan Cirebon, Tegal mulai berkembang sebagai kota yang memiliki hubungan erat dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Cirebon dan sekitarnya. Perdagangan antara Tegal dan luar negeri pun semakin berkembang, menghubungkan daerah ini dengan berbagai negara di Asia, Timur Tengah, bahkan Eropa. Keberadaan Tegal sebagai bagian dari Kesultanan Cirebon juga mempercepat proses Islamisasi di daerah ini, yang kemudian membentuk identitas keagamaan yang kuat di kalangan masyarakat Tegal. Selain itu, hubungan dengan Kesultanan Cirebon juga membawa kemajuan dalam berbagai aspek kebudayaan dan seni, yang tercermin dalam peninggalan arsitektur dan seni rupa yang masih bisa ditemukan hingga saat ini. Salah satu peninggalan sejarah yang paling signifikan dan masih bisa ditemukan di Tegal adalah Masjid Agung Tegal, yang dibangun pada abad ke-18. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol dari perkembangan agama Islam di Tegal. Pembangunan masjid ini sendiri sangat berkaitan dengan proses Islamisasi yang terjadi di wilayah pesisir utara Jawa, terutama pada masa Kesultanan Cirebon. Masjid Agung Tegal menjadi pusat kegiatan keagamaan yang penting di kota ini, menyatukan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Masjid ini juga menjadi saksi bisu dari dinamika kehidupan masyarakat Tegal, mulai dari peralihan pengaruh Hindu-Buddha ke Islam hingga perkembangan budaya Islam yang semakin berkembang pesat di Tegal pada masa itu.
keberadaan masjid ini di tengah kota Tegal mengingatkan kita akan pentingnya peran agama dalam membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Arsitektur masjid yang megah dan penuh dengan ornamen khas Jawa dan Islam menggambarkan hubungan harmonis antara tradisi lokal dan pengaruh luar. Masjid Agung Tegal dengan segala kekayaannya tetap menjadi tempat yang sangat dihormati dan dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang Tegal. Pada masa Kesultanan Cirebon, masyarakat Tegal dikenal dengan kemampuan mereka dalam bercocok tanam, terutama dalam bidang pertanian padi. Wilayah Tegal yang subur dan memiliki banyak sumber air dari sungai-sungai yang mengalir ke laut sangat mendukung kegiatan pertanian. Padi menjadi komoditas utama yang ditanam oleh masyarakat setempat, dan hasilnya tidak hanya cukup untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk diperdagangkan ke berbagai daerah di sekitar pesisir Jawa Tengah. Selain pertanian, Tegal juga dikenal karena kecakapan masyarakatnya dalam pelayaran dan perikanan. Kehidupan di pesisir yang dekat dengan laut membuat masyarakat Tegal memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya laut. Mereka sangat terampil dalam menangkap ikan, udang, dan berbagai hasil laut lainnya yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Kemampuan ini ditambah dengan letaknya yang strategis di pesisir, menjadikan Tegal sebagai salah satu pelabuhan penting di Jawa Tengah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pelabuhan Tegal tidak hanya menjadi tempat perdagangan antar daerah, tetapi juga tempat transit barang-barang yang datang dari luar negeri. Hal ini berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi Tegal yang semakin maju dan terhubung dengan pasar internasional. Namun, selain cerita sejarah, ada juga mitos yang berkembang di kalangan masyarakat Tegal yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian besar penduduk setempat. Salah satu mitos yang terkenal adalah tentang keberadaan seekor naga besar yang konon pernah menghuni daerah sekitar Tegal. Naga ini, menurut cerita, bukanlah makhluk jahat, melainkan sebagai penjaga laut dan pelabuhan Tegal. Dalam mitos tersebut, naga ini diyakini memiliki kemampuan luar biasa untuk melindungi kota dari serangan musuh atau ancaman luar. Ia dikatakan mampu mengendalikan laut dan cuaca, yang membuatnya dianggap sebagai simbol kekuatan alam yang melindungi Tegal dari bahaya. Mitos tentang naga ini bukan hanya beredar di kalangan masyarakat Tegal, tetapi juga di daerah sekitar yang memiliki hubungan dengan Tegal melalui jalur perdagangan. Naga ini dianggap sebagai pelindung kota yang sangat dihormati dan dipercaya dapat membawa kemakmuran bagi daerah pesisir ini. Hingga saat ini, cerita tentang naga tersebut sering diceritakan turun-temurun, menjadi bagian dari warisan budaya yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Tegal. Selain kemampuannya dalam menjaga kota dari ancaman musuh, naga yang ada dalam cerita rakyat Tegal juga dipercaya memiliki kekuatan untuk mengubah dirinya menjadi angin kencang yang membawa hujan deras. Kepercayaan ini mengaitkan naga dengan kemampuan untuk melindungi Tegal dari bencana alam, khususnya dari kekeringan atau musim kemarau yang panjang. Dalam legenda, angin kencang yang datang tiba-tiba dengan hujan deras dianggap sebagai tanda kehadiran naga yang sedang melindungi kota dari bencana alam. Mitos ini hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Tegal sebagai simbol perlindungan dan kesejahteraan. Mereka meyakini bahwa dengan adanya naga yang menjaga, Tegal akan selalu diberkahi dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Mitos tentang naga ini memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Tegal, tidak hanya sebagai cerita rakyat semata,
tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Seiring berjalannya waktu, meskipun banyak yang tidak lagi mempercayai sepenuhnya kisah ini, mitos tersebut tetap hidup dalam budaya masyarakat Tegal sebagai simbol dari keberanian, perlindungan, dan rasa syukur terhadap alam dan kehidupan yang diberikan kepada mereka. Pada masa penjajahan Belanda, Tegal memainkan peranan yang sangat strategis, terutama dalam sektor pertanian. Wilayah pesisir utara Jawa yang subur ini dikenal sebagai salah satu penghasil komoditas yang sangat penting bagi perekonomian kolonial Belanda, seperti tebu dan rempah-rempah. Di bawah sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda, rakyat Tegal dipaksa untuk bekerja keras di perkebunan dan ladang milik kolonial, menghasilkan berbagai produk yang diekspor ke luar negeri. Sistem ini menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat Tegal yang harus menyerahkan sebagian besar hasil pertanian mereka kepada pemerintah kolonial tanpa mendapat imbalan yang layak. Selain itu, rakyat Tegal juga dihadapkan pada kondisi hidup yang sangat buruk dengan minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Meski demikian, meskipun berada di bawah kekuasaan yang sangat menindas, rakyat Tegal tetap berusaha bertahan dan mempertahankan kehidupannya. Dalam masa-masa sulit tersebut, Tegal menjadi bagian dari perjuangan panjang melawan penjajahan dengan rakyat yang berjuang dengan semangat dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dari cengkeraman kolonial Belanda. Semangat juang rakyat Tegal tidak pernah padam. Bahkan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Tegal menjadi salah satu kota yang sangat aktif dalam perjuangan kemerdekaan dengan banyak pejuang lokal yang bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pejuang-pejuang dari Tegal turut serta dalam berbagai pertempuran sengit melawan pasukan Belanda yang berusaha mempertahankan kekuasaannya atas Indonesia. Di tengah perjuangan ini, rakyat Tegal juga menunjukkan keberanian luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan dan kekurangan. Banyak dari mereka yang berperang dengan segala keterbatasan, menggunakan strategi yang cerdik dan berani dalam menghadapi pasukan penjajah. Seiring berjalannya waktu, Tegal menjadi simbol semangat nasionalisme yang tidak pernah padam, dengan masyarakatnya yang tetap teguh dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh. Keberanian rakyat Tegal dalam menghadapi penjajahan Belanda juga menginspirasi banyak daerah lain di Indonesia untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Kemenangan rakyat Tegal dalam pertempuran melawan pasukan Belanda menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Tegal adalah kota yang memiliki semangat juang yang tinggi. Dalam berbagai pertempuran, baik yang terjadi di wilayah Tegal maupun di luar kota, masyarakat Tegal dikenal dengan keberanian dan kecerdikannya dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam masa penjajahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh nyata adalah keberhasilan masyarakat Tegal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa agresi militer Belanda. Yang kedua, ketika banyak wilayah di Indonesia kembali jatuh ke tangan Belanda, meskipun kekuatan fisik yang dimiliki oleh pasukan Belanda jauh lebih besar, rakyat Tegal tetap berjuang dengan segala cara untuk mempertahankan kedaulatan negara yang baru saja merdeka. Keberanian mereka tidak hanya tercermin dalam peperangan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat Tegal selalu siap untuk menghadapi segala tantangan
dengan penuh perjuangan. Mereka tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, baik itu akibat perang, kondisi ekonomi yang sulit, maupun tekanan dari kekuatan luar. Pada tahun 1950, Tegal resmi menjadi sebuah kota otonom, yang berarti bahwa kota ini memperoleh kekuasaan untuk mengelola urusan dalam negerinya sendiri tanpa intervensi langsung dari pemerintah pusat. Proses ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam perkembangan Tegal sebagai kota yang semakin berkembang. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik menjadi fokus utama pemerintah daerah pada masa itu. Dengan adanya status kota otonom, pemerintah Tegal mulai mengembangkan berbagai proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya mulai dibangun untuk mempermudah aksesibilitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan juga semakin ditingkatkan dengan berdirinya sekolah-sekolah dan rumah sakit yang lebih baik. Hal ini menyebabkan masyarakat Tegal mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka yang sebelumnya terbelenggu oleh masa penjajahan dan ketidakadilan sosial. Tegal pun mulai menunjukkan kemajuan dalam berbagai sektor dengan pembangunan yang semakin pesat dan masyarakat yang semakin sejahtera. Tegal juga dikenal dengan seni dan budaya tradisionalnya yang khas, yang menjadi bagian integral dari identitas kota ini. Salah satu seni budaya yang terkenal di Tegal adalah tari topeng, sebuah tarian tradisional yang menceritakan kisah-kisah epik dan legenda lokal. Tari topeng ini memiliki ciri khas berupa penggunaan topeng yang dikenakan oleh para penari yang menggambarkan berbagai karakter dalam cerita yang dibawakan. Setiap gerakan dan ekspresi dalam tari ini memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan filosofi hidup masyarakat Tegal. Tari topeng sering dipentaskan dalam acara-acara besar di kota ini, baik itu sebagai bagian dari perayaan hari besar, festival budaya, atau acara adat yang diadakan oleh masyarakat setempat. Melalui tarian ini, generasi muda Tegal juga diajarkan untuk melestarikan budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama. Selain itu, tari topeng juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang membawa banyak pengunjung untuk datang ke Tegal, mencicipi keindahan seni dan budaya lokal yang telah berkembang selama berabad-abad. Seni budaya ini juga mencerminkan ketahanan dan kekayaan budaya masyarakat Tegal yang mampu bertahan dan berkembang meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan sejarah. Selain kaya akan sejarah dan budaya, kota Tegal juga dikenal dengan kuliner khasnya yang menggugah selera, yang menjadi bagian integral dari identitas budaya kota ini. Salah satu kuliner yang paling terkenal adalah tahu aci, sebuah hidangan yang terbuat dari tahu yang dipadukan dengan bumbu